Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom plantae. Di sini KD-nya mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri umum tumbuhan. Dua, peserta didik mengetahui ciri-ciri dari bryophyta. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis bryophyta. 4. Peserta didik dapat mengetahui reproduksi bryophyta. 5. Peserta didik dapat mengetahui peranan bryophyta dalam kehidupan. Kemudian di sini ada ciri umum tumbuhan. 1. Sel eukariotik dan multiseluler. 2. Memiliki dinding sel. 3. Sel mengandung kloroplas. 4. Autotrof. 5. Menyimpan makanan dalam bentuk pati. 6. Struktur terdiri atas akar, batang, dan daun. 7. Mengalami penggiliran keturunan. Kemudian ada lumut atau bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. 2. Lumut merupakan anggota kingdom plantae yang paling sederhana. Kemudian, lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara talofita atau tumbuhan talus dengan kormopita atau tumbuhan berkorpus. Kemudian, sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. Rizoidnya tampak seperti benang-benang. Klasifikasi bryophyta ada 3. Yang pertama yaitu lumut daun atau disebut dengan bryopsida. Ciri-cirinya 1. Tidak memiliki pembuluh akut. 2. Autotrof. 3. Mengalami penggiliran keturunan. 4. Struktur seperti daun dan akar. Di sini ada struktur dari tumbuhan lumut. Yang pertama ini ada rhizoid, kemudian ada gametofit. Nih, ada gametofit jantan dan gametofit betina. Kemudian ada sporofit, sporofitnya ada tangkai, setae. Kemudian ini ada kotak spora atau sporangium. Kemudian ini ada contoh beberapa dari tumbuhan lumut daun. Kedua, ada lumut hati atau hepatophyta, memiliki ciri-ciri 1. Bentuk berlobus. 2. Fase gametofit memiliki 2 bentuk. 3. Sporangium menghasilkan spora berbentuk pita. 4. Berumah 2 dan ada pula yang berumah 1. Di sini ada beberapa contoh dari lumut hati. Kemudian yang dikatakan berumah 2 dan berumah 1, kalau berumah 2 itu memiliki salah satu jenis kelamin saja. Bisa itu kelamin jantan atau kelamin betina. Sedangkan berumah 1, berumah 1 itu memiliki 2 alat kelamin, jantan dan betina. Kemudian yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthochirophyta. Ciri-cirinya struktur tubuh seperti lumut hati, kemudian 2. Bentuk sporofit memanjang seperti tanduk dan mengandung kurtikula. 3. Sporongium memiliki benang-benang elaster yang mengatur pengeluaran spora dan pada kapsulnya terdapat stomata. Kemudian yang keempat ada yang berumah 1 dan ada pula yang berumah 2. Di sini bisa dilihat contoh dari beberapa lumut tanduk. Kemudian di sini ada siklus hidup dari lumut daun. Yang pertama ada sporofit. Sporofit itu yaitu tumbuhan lumut yang sudah memiliki kotak spora, kemudian mengalami proses pembelahan secara meiosis. Kemudian kotak sporanya pecah dan menghasilkan spora. Kemudian ada gamet jantan dan gamet betina. Kemudian gamet jantan itu mengandung sel sperma, kemudian gamet betina ada sel telurnya. Kemudian terjadilah peristiwa fertilisasi atau perkawinan antara gamet jantan dengan gamet betina, kemudian menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini bakal berubah atau berkembang menjadi sporofit.
seterusnya seperti itu, sporofit, kemudian terjadi pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan spora, sporanya mengandung gamet jantan dan gamet betina, kemudian jantan itu menghasilkan sel sperma, kemudian betina menghasilkan sel telur, terjadilah peristiwa fertilisasi, kemudian terbentuklah zigot dan menjadi lumut dewasa. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.